Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa pada hari ini umur kita diberi panjang oleh Allah, diberi sehat walafiat, sehingga kita termasuk orang yang penuh bersyukur dan penuh hikmah dari Allah, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur, alhamdulillah, tiap malam Rebo kita selalu mengumandangkan selawat, yaitu apa disebutnya, kita mengagungkan nama Allah dan menyebut-nyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap malam Rebo kita, keuntungan kita dari selawat saja udah beribu-ribu pahala. Sebab satu kali selawat, ya Nabi salam alaika, 10. Tadi berapa kali? 10 kali 10 udah 100, 100 kali 100, wah banyak dah. Pokoknya seandainya jamaah sekalian dari rumah bawa karung, mama bawa ini 10 karung untuk pahala, kalau mau dikawin nggak muat gitu. Sebab paling banyak-banyaknya pahala diberikan oleh Allah ya udah menuntut ilmu. Udah ngapain kayak sampai sini? Sampai sini dan yang penting dari rumah mengaji niatnya, ya udah pahala yang paling besar-besarnya yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad nanti di yaumil kiamah kita sedang belangsak-belangsaknya dapat syafatul ujma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh coba nyebut begitu, Nabi kita Muhammad 10 dikasihnya. Pahala enak banget dah. Orang menuntut ilmu mah malam ini orang ada lagi tiduran, kita termasuk orang yang lagi sehat imannya. Sebab kalau iman lagi nggak sehat mah ya ngaji ya nggak. Udah apalagi hujan begini tadi, wah ngapain aku udah malah bari lemas, bari capek. Iman tuh kurang sehat, ngaji dah, berarti lagi kurang sehat. Alhamdulillah malam ini iman kita lagi pada sehat. Saudara-saudara kita banyak sekali ini, ratusan umat Nabi Muhammad di kampung ini pada lagi kurang sehat. Kurang sehat apa? Imannya. Nggak apa-apa, nggak mau mengunjungi yaitu tempat majlis ilmu, majlis yang penuh barokah ini, walaupun keadaan seperti ini. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan membukakan tentang bab yaitu menjenguk orang yang sakit. Bahwasanya di dalam keterangan bahwa Rasulullah SAW itu dalam sabdanya, iya datul maridi awala yaumin faridatun wa ma ba'daha sunnah. Di sini bahwasanya menjenguk orang sakit pada permulaan hari itu adalah fardu, adapun sesudahnya adalah sunnah. Jadi keparduan di sini apabila kita mendengar si Indah kemana ya hari ini nggak kelihatan, wah lagi sakit, langsung kita lihat. Itu dalam keterangan di sini yang dimaksud fardu dan sunnah di sini adalah sebagai ukuran, yaitu akhlak yang baik, sanggup-sanggup cinta-cintanya sama teman, sama saudara kita nih yang ada di majlis ini. Kita sakit, udah besok langsung nih, jangan kemana ya, udah sakit 2 hari, entar dah menjenguknya kalau sebulan gitu. Jangan, kalau kita menjenguk orang yang sakit jangan nungguin lama atau tambah parah.
Jadi walaupun baru 1 hari, kalau kita ada waktu ya udah lihat ini mau sakit apa, ini pala sakit wah ini minum obat apa. Jangan bilang begini, udah ke dokter belum? Jangan. Udah minum Pramek belum? Kan murah Pramek mah, Pramek ya 1.000 perak. Udah ke dokter belum? Kata yang sakit, lu mau nyakitin gua. Tawan gua baru masa nggak ada nyuruh ke dokter. Jangan. Jadi udah minum Pramek belum? Gitu. Udah minum belum? Yang murah-murah maksudnya. Ya kalau bisa makasih tuh 20.000 buat beli Pramek gitu, kan ada lebihnya tuh bisa. Jadi orang yang sakit itu kita harus tahu dan maklum bahwa orang yang sakit itu 1 hari 2 hari dia nggak kemana-mana, biasa tiap hari dapat duit, berarti dia nggak dapat duit. Sebab apa? Kita tahu dia dapat hari itu dapat pagi sore habis, dapat sore habis. Nah itu makanya kita di akhlak di sini yang disebut kewajiban itu bukan wajib yang fardu yang menjadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, bukan. Jadi akhlak kewajiban di sini kata Rasulullah yang termasuk orang yang bagus dalam akhlaknya terhadap saudara dan tetangga atau teman. Begitu. Menjenguk orang yang sakit sekali adalah sunnah, maka jika lebih dari sekali selebihnya adalah tambahan sunnah. Sehingga kata Nabi di sini tidak wajib menjenguk orang sakit kecuali setelah 3 hari. Jadi kalau udah 3 hari udah termasuk sunnah. Pahalanya gimana? Di sini dalam keterangan siapa orang yang menjenguk orang yang sakit, orang yang soleh, orang Islam maksudnya, maka ia keluar disertai 70.000 malaikat. Subhanallah. Ini tuh orang yang menjenguk orang yang sakit, maka ia keluar disertai 70 malaikat yang memohonkan ampun kepadanya. Jadi kita bisa melihat orang sakit nih, pas kita keluar dari rumahnya itu 70 malaikat memohon ampun. Ya Allah ampunilah, berkahilah si fulan. Jadi terus malaikat sampai kapan? Di sini dalam keterangan yang memohon ampun malaikat itu ketika ia pulang, maka para malaikat itu keluar dari rumah orang tersebut, orang yang sakit, menyertai dan masuk ke rumahnya orang yang menjenguk. Masya Allah, dari mulai orang yang sakit sampai ke rumah kita tuh 70 malaikat mohon istighfar, mohon ampun, mendoain kita. Ternyata nggak ini ya, pantesan berat amat kalau menjenguk orang sakit ya. Pahalanya gede banget. Apa di sini kata Nabi 70 malaikat itu dari mulai kita keluar dari rumah orang yang sakit sampai ke masuk rumah kita. Masya Allah, nggak tahu ya. Kadang-kadang sampai ya kayak nggak tahu artinya ya rambut itu masalah itu sakit begitu, dia mau sering banget sakit, sering mah. Kadang-kadang gitu aja. Kadang-kadang dia ngomong sering sakit, kayak gigi wae mah gitu. Ya, ngapain lihat, jangan begitu. Kalau udah tahu begini mah nih bahwa menjenguk orang yang sakit yaitu 70 malaikat itu mendoakan, beristighfar buat orang yang menjenguk sampai dia berjalan dari rumah yang sakit sampai ke rumahnya. Masya Allah. Di sini dalam keterangan siapa yang menjenguk orang yang sakit maka ia duduk sama juga dia duduk di kebun surga. Ilah, ini nggak tahu, ini kita baru ini. Saya baca ini. Orang kan kita ngaji bareng-bareng ya. Bukan lagi tahu, bukan lagi sok tahu, ini mah ngaji bareng-bareng bahwa siapa yang menjenguk orang yang sakit kata Nabi dalam keterangan maka ia duduk di kebun surga, sehingga apabila ia berdiri maka 70 malaikat ditugaskan membaca sholawat padanya hingga malam. Astagfirullah, subhanallah. Tiba menjenguk orang sakit kita duduk gitu, duduk ya, sabar ya, jangan ngomong wae. Ini mau kemarin dia yang sakit begini mau mati, jangan. Ya, ini sabar ya, yang semua orang nggak sehat wae. Karena kalau ente pikirin itu kalau ada orang sakit itu ngomongnya, ente sakit udah berapa hari? Udah sebulan ini. Bulan apa sebulan mah? Ente emang waktu sehatnya berapa tahun? Dari tahun berapa ente lahir dikasih sehat? Gitu, jadi supaya dia enak mendengarnya bahwa sehat ente itu berapa tahun? Tahu puluhan tahun, karena sakit sebulan untung gitu. Udah sabar ya, orang sakit mengurangi dosa gitu. Mudah-mudahan dosa ente diampuni. Jangan orang sakit ini sakit begini mau batuk sorono, nih dokter ono bahan manjur gitu, banyak kan mah ngasih kagak duit ya.
ngasih duit kagak. Mana ke dokter ono kemarin kan saudara saya ke dokter ono nganjur. Astagfirullah, itu udah musyrik tuh termasuknya lo. Iya, udah ngasih duit kagak nyuruh ke dokter ono manjur, ya kan bikin manjur mah Allah. Sebab apa? Obat semahal apapun kalau Allah nggak ikut campur tangan, ya udah nggak manjur. Jadi kalau Allah nggak ikut campur tangan, jadi obat itu antara manusia dengan Allah. Kalau Allah nggak ikut campur tangan dengan obat itu, ya nggak waras. Nggak sembuh. Makanya jangan terlalu percaya 100% sama dokter. Percaya sama si dokter, kalau 3%. Banyak bohongnya soalnya. Nggak tahu. Kayak kemarin tuh COVID. Masya Allah itu orang yang sakit COVID itu. Ya apa emang? Itu obat apa? Stroke. Sedangkan sehari berapa kali? 3 kali stroke ini mati orang. Jantungnya kena, akhirnya COVID. Itu makanya hati-hati. Jadi kita harus percaya dengan Allah. Kalau walaupun itu 1 butir itu 1,5 juta, kalau kita nggak ada tangan campur Allah nggak sembuh. Makanya di situ ada doanya kata Nabi, apabila kita minum obat, aku niat berobat kepada Allah Taala untuk penyakitku. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu, ada doanya. Jadi kalau orang yang sakit minum obat apapun, aku niat berobat kepada Allah Taala untuk penyakitku dalam hati. Jadi kita berobat sama Allah, bukan sama dokter. Tuh di situ disunahkan oleh Nabi. Itu ada bacaannya di situ. Makanya siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka ia tidak henti-hentinya dia berjalan berada di dalam surganya Allah. Jangan menjenguk orang sakit, gede apa ya? Orang yang menjenguk orang yang sakit tidak henti-hentinya berada di jalan surganya Allah. Nanti mainnya kalau ada yang sakit seharian udah langsung sikat gitu. Apa kita meraih pahala maksudnya gitu. Pahalanya gede banget di sini. Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah telah bersabda di sini, yaitu penjenguk orang yang sakit berjalan pada rahmat Allah. Maka rahmat Allah Ta'ala jika ia duduk di sisi orang yang sakit, ia tercelup tenggelam dalam rahmatnya Allah. Masya Allah. Menjenguk orang yang sakit berjalan itu mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah kalau kita tahu mah Masya Allah. Kita kalau nggak punya dikasih rahmat Allah kali ini, ya kayaknya kecil orang pada ngapain ngaji begitu gitu. Kenapa? Nggak dapat rahmat Allah, benci sama pengajian. Apa manusia itu termasuknya? Manusia yang udah dikeraskan hatinya sama Allah, ya gitu kata-katanya. Sama agama benci, sama orang yang benar, lo baru so banget bener, lo so alim gitu. Makanya hati-hati tuh bahwa orang yang udah mengatakan seperti itu dikeraskan hatinya sama Allah. Dia kejebak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini buat orang yang sakit itu, jadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu yaitu menjenguk orang sakit, yaitu ketika dia jadi kalau udah 3 hari mah dikatakannya sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi bahwa menjenguk orang yang sakit itu, jadi yang patut tidak di apa sih di sini yang ada 4 di sini, yaitu bahwasanya jenguk orang sakit dalam antarakan, yaitu seperti ini yang diperintahkan disudahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Jenguklah orang sakit dan antarkan jenazahnya, maka dapat mengingatkan kamu semua kepada akhirat. Bahwa menjenguk orang yang sakit itu atau orang yang meninggal itu mengantarkan, makanya barang siapa yang mensolati orang jenazah orang yang meninggal, maka Allah berikan pahala 1 kirot. 1 kirot itu diperbandingkan, yaitu sama juga sebesar gunung emas, gunung Uhud. Gunung Uhud itu yang udah tahu mah, wah besarnya apa tahu tuh orang yang menyolati orang yang sakit, orang yang meninggal. Terus jadi yang nganterkan sampai ke kuburnya, ditambahin lagi 1 kirot lagi pahalanya, yaitu jadi 2 kirot tuh dari menyolatin sampai nganterin ke makam. Pahalanya 2 gunung Uhud. Tuh pahalanya di situ. Jadi di sini bahwasanya orang yang sakit itu, yaitu kita mendapat pahala yang sangat besar gitu. Bahwasanya
Dalam riwayat lain bahwasanya Nabi SAW bersabda, menjenguk orang yang sakit itu sekedar antara dua, yaitu perasaan onta. Jadi maksud kata Nabi ini, kalau kita ngelihat orang yang sakit jangan lama-lama. Tuh satu, kita jangan lama-lama kalau kita berada tempat orang yang sakit. Minimal di sini mah, dalam bahasa di sini mah sama juga perahan onta. Jadi orang meras, selama meras kita susu berapa menit kira itu. Jadi di situ menduduk di depan orang yang sakit itu kita disunahkan jangan lama-lama. Sebab apa? Karena yang sakit itu enggan bicara, dia nahan sakitnya. Karena ada orang melihat orang sakit ngobrol apa wae, oh sono kemarin dia malah lagi sakit, lagi enak badan, mikirin penyakitnya juga, karena merasakan penyakitnya. Jangan. Di sini diharamkan bagi orang yang menjenguk orang sakit itu lama-lama, maksudnya kelamaan. Jadi sebentar, maksudnya kasih tadi omongan tuh, omongan yang enak. Begini ente selama ini kan ente sehat, wah ya kita liatin, ya kan sakit segitu mau ajar dah. Tuh saya tegas berapa banyak banget gitu. Jadi lu apa, mengenakan orang yang sakit gitu. Jadi di sini ada berapa macam yang tidak disunahkan untuk dijenguk. Harus tahu nih. Ada berapa macam? Ada 3 macam yang tidak disunahkan, tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Sakit nggak boleh lihat, nggak ngeliat nggak apa-apa. Iya, di sini kata Nabi. Pertama, sakit mata. Kalau si itu kemana nggak kelihatan, lagi sakit apa? Sakit mata. Ya udah, nggak ada itu mah, nggak disunahkan, nggak ngeliat nggak apa. Terus ya, si itu kemana nggak kelihatan ini? Lagi sakit apa? Sakit bisul. Nggak di sini nggak ada perintahnya. Kata Nabi, nggak sunnah, nggak harus dijenguk. Sakit mata, sakit bisul. Yang kedua sakit apa? Yang ketiga itu itu kemana nggak ngaji? Sakit gigi. Nah di sini ada sakit. Kata Nabi, sakit gigi nggak sunnah untuk dilihat. Jadi ada 3 macam yang tidak disunahkan oleh Rasul, bahwa 3 macam yang tidak sunnah dijenguk. Padahal sakit gigi, masya Allah ya, tidur kagak bisa, tengkurap nggak bisa, ngerasain daerah itu sakit gigi, itu baru sakit gigi doang. Nanti sakitnya di dalam kubur, masya Allah, lebih daripada itu. Di sini dalam keterangan lain bahwa kata Nabi dalam hadisnya, termasuk menjenguk orang yang sakit yang sempurna, hendaknya salah seorang dari kamu semua meletakkan tangannya pada muka si sakit. Misalnya begini, maksudnya meletakkan begini di jidatnya. Ini mah nggak apa-apa, padahal sakit itu berat. Kau bisa mati kan? Enggak, pasti nggak apa-apa ini mah. Jadi meringankan. Ini nggak apa-apa, ini mah sakit. Kali berapa hari lagi saya sakit, nggak lama bisa kesembuh. Itu jangan datang ke sini ngomong apa semuanya. Itu semuanya mau ngomong. Ini ngomongnya yang basak bisik depan bininya bisa aja. Dia kan dengerin. Ini ngomong laki bini laki ente ini sakitnya parah, dia dengerin. Dia minta parah, wah dia mikirin. Ya jangan. Jadi sesakit parah apapun kita harus meringankan kata-kata yang ringan. Jadi gembira kan. Padahal sakitnya parah. Biasa sakit begini mau, wah teman saya ke dokter udah kemana-mana nggak pernah waras. Wah itu sama juga. Ya dia bisa dia enak pikiran, jadi nggak enak pikiran. Ya Allah, ini bocah yang menjenguk orang sakit malah nyakitin hati gua, kata gitu. Iya, bukannya menyenangkan gitu. Makanya kita harus menyenangkan hati, yaitu orang yang benar-benar sakitnya, walaupun itu sakitnya parah. Jadi makanya di sini bahwa orang yang sakit itu apa sih artinya? Jadi orang yang sakit mengurangi dosa. Nih misalnya nih. Misalnya saudara Adit setiap hari Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat nih, udah ada di sholat. Sakit banget. Itu dia sakitnya dia di rumah, sholatnya di rumah, dikasih pahala berjamaah. Walaupun di rumah, karena tiap waktu nggak berjamaah. Pas itu sakitnya udah nggak bisa ngapain dah. Itu walaupun dia nggak sholat tetap dikasih pahala orang yang sholat. Kenapa? Karena orang waktu sehatnya dia selalu tidak pernah meninggalkan sholat.
Ya sakit yang bagaimana yang bisa mengurangi dosa? Nah itu sakit yang orang di waktu sehatnya selalu ibadah, sholat nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah tinggal, sedekah nggak pernah tinggal. Sepas dia sakit, ya udah dosanya dikurangin terus. Terus dia nggak sabar, dia sabar nih sama sakitnya, ditambahin sama Allah pahala. Dia nggak sabar nih sama sakitnya, tambahin pahala. Dia nggak sabar, misalnya gendeng wae, coba yang gendeng merah, tetap mengurangi dosa, tapi pahala nggak dapat. Tapi kalau dia sabar, ada yang datang gimana yang sakit ya baru segini saya malah alhamdulillah dah. Kalau saya pikir ya orang-orang mau kayak kemarin mati gitu, saya mudah-mudahan deh. Gitu ngomongnya, nggak ya sialan mati sakit udah obat tolong paling nggak perwas masuk tadi gitu. Ya udah, berarti itu nggak sabar. Tapi orang yang sabar dikasih pahala, orang yang tidak sabar itu dikasihnya yaitu timbang diangkat dosanya doang. Gitu makanya segala sesuatunya kita biasa tahajud nih, tiap malam tahajud. Pas itu kita kesiangan tetap dapat pahala tahajud. Itu. Jadi sesuatu apapun yang menjadi dawam pas kita dalam darurat lagi kita kerjakan maka tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti berjamaah, setiap kita nih setiap sholat berjamaah yaitu kalau walaupun kita nggak berjamaah karena kita darurat sakit atau ada ujur yang lain tetap pahalanya dikasih sama Allah pahala berjamaah. Karena dia kenapa? Karena dia darurat karena sakit gitu. Makanya setiap apapun kita dawam misalnya rumah yang pinggir jalan nih biasa tuh orang minta kita kasih pas itu dia nggak datang berarti niat kita tuh dapat pahala niat. Oh biasa jam segini nih ada orang minta nih udah siap itu 2.000 perak pas itu teh dia nggak datang itu yang 2.000-nya belum kita kasihkan ke orang peminta-minta itu tapi pahala dikasih sama Allah gitu. Makanya disiap-siapkan diniat-niatkan dalam ibadah. Jadi ibadah itu harus niatnya dalam hati, jangan karena apa-apa udah, jangan karena manusia, jangan karena yang lain. Jadi bahwa kita menjenguk orang yang sakit itu di sini dimakruhkan, dibenci oleh Allah orang yang menjenguk orang yang sakit makan di depan orang yang sakit. Tuh adabnya. Jadi dibenci tuh. Jadi jangan sampai kita lagi menjenguk orang sakit, ayo itu ngapuk-ngapuk makan ya depan dia. Mau makanan mau gorengan kita yang beli kita makan, buahan kita yang beli kita makan depan dia. Dia malah lagi pahit mulutnya ya. Kita makan depan dia. Makanya di sini dibenci. Jadi adab untuk menjenguk orang yang sakit, jangan makan depan orang yang sakit. Jadi kalau makan depan orang sakit itu sama juga kita menyakiti dia. Dia malah lagi enak makan, iya lumayan enak. Makan apa kan sedap banget. Itu nggak beda saya kemarin tuh waktu sakit lihat itu orang merokok enak buat kayaknya iya kita udah ngap-ngapan lihat orang makan ini enak buat tetap di mulut kita nggak enak ya bener. Maka di sini ada keterangan dari Rasulullah. Jadi adabnya orang yang menjenguk orang yang sakit itu jangan makan di depan orang yang sakit tuh. Jadi jangan nanti kalau udah tahu mak jenguk orang sakit udah ngongok kalau bisa ada tempat duduk sebentar ngobrolnya yang enak. Itu selama kita ngobrol yang enak-enak depan orang sakit itu maka 70 malaikat itu beristighfar tuh depan orang kita didoain tuh. Jadi pahalanya sangat besar orang yang menjenguk orang yang sakit di situ. Makanya kalau orang yang udah keras hatinya mah ya itu nggak bisa udah ngomong apa gak ngomong bener gak salah gitu. Tapi kalau kita udah dapat hidayah dari Allah, dapat rahmat dari Allah, ya jangankan kalau orang udah benci nih. Kalau orang udah benci jangankan ngaji, suara ngaji, jangankan suara nyanyi, benci ngaji aja belum ngeresapan gitu. Makanya kita sama manusia ini karena kita kembali pada anak, kita mikirnya kita kembali setiap orang yang hidup ini pasti mati. Mati itu bukan terakhir dia kita di dunia. Sebetulnya bahwa orang yang sakit terus dia mati bukan terakhir, bukan. Jadi awal pertama kita itu ke negeri akhirat. Ya udah kita dihidupkan lagi. Pas kita dikubur, setelah orang berangkat 7 langkah diingatkan lagi kita sama Allah. Wah, pas kita rempah-rempah, kok hidung gua kapas mulu ini, kok mata kapas mulu ini. Ya udah tuh kita, ting ini kalau cerita itu mah. Ya, soalnya orang yang benar-benar iman percaya, tapi nggak yang beriman nggak percaya.
bahwa mati itu bukan terakhir kehidupan, awal mengawali kehidupan yang tidak ada akhirnya lagi. Terus sampai kapan? Sampai menunggu kiamat. Kalau orang yang soleh mah, orang yang ahli taat ibadah mah, datangnya ke kuburan itu sama juga dia diundang ke hotel, makan yang enak, dikasih perempuan yang cantik, dia dilayani, wah itu. Tapi kalau orang yang banyak dosanya, mati pertama dia di dalam kubur itu mendapat apa? Mendapat siksa yang sangat pedih. Terus sampai kapan? Sampai nunggu kiamat. Terus nggak ada nikmatnya pisan. Jangankan 10 tahun, 1 hari juga nggak sanggup. Makanya kita berpikir mudah-mudahan nih hati kita dikasih sama Allah dengan apa? Rahmatnya Allah, terutama itu hidayah. Biar apa? Biar kita takut dengan mati, bahwa kematian itu semuanya pun kita tinggalkan. Apa yang kita cintai kita tinggalkan udah. Kan ada orang bisa ngitung duit mati, ada itu. Teman saya bapaknya, Bang, ntar habis zuhur antar saya kemana? Ke bank ngambil duit. Oh iya, habis zuhur dia pulang bayang udah nyamper. Iya ntar gue mau tanah dulu. Tanah nungguin 5 menit 10 menit nggak ada juga, lama amat sih. Bang, ini udah siang ini jam berapa berangkat Bang? Pas dia masuk lagi ngejogeng, meninggal. Astagfirullahaladzim. Makanya kematian itu semuanya rahasia. Ada yang sakit dulu, ada yang nggak sakit dulu, macam-macam. Kalau sakit dulu berarti Allah sayang mengambil dosa-dosa dia terus. Kalau yang nggak sakit dulu, katanya wah ya mati nggak sakit dulu. Iya, kalau mati habis bayang. Kalau dia tadi subuh nggak bangun, nggak sholat, matinya belum johor, berarti dia meninggalkan sholat subuh. Kalau dia sholat johor kagak sholat, matinya belum asar, berarti dia meninggal dunianya dalam su'ul khotimah, meninggalkan sholat johor. Kalau sholat asarnya nggak sholat, belum maghrib dia meninggal, berarti matinya su'ul khotimah, mati dalam meninggalkan sholat asar. Terus siksanya dari kapan? Siksanya dari mulai subuh, johor, asar, maghrib, terus nggak ada berhentinya buat orang yang mati dalam meninggalkan ibadah sholat. Makanya mudah-mudahan jamaah yang ada di sini, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Digerakkan hatinya, ditambahkan, dikuatkan iman dan Islamnya, dikuatkan ibadahnya, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk menguatkan iman kita, menguatkan hati kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, dikuatkan iman Islam kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya bukan ngajarin, bukan ngeguruin, ini mah belajar bareng-bareng. Saya juga baru baca-baca ini bahwa menyembuhkan orang sakit itu pahalanya sangat besar. Jadi besok kalau ada yang sakit baru sehari 2 hari langsung ke rumahnya gitu. Bawain apa? Bawain beras 5 liter ya. Bawain rokok, dia kan doain rokok nih. Siapa tahu kita bawain rokok jadi sehat gitu. Oh dia rokoknya rokoknya apa nih? Ibu bawain biar apa ya sehat. Sehat semuanya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehingga dia berdoa. Sebab apa? Di sini saya jelasin lagi, orang sakit itu doanya mustajab. Makanya kalau orang yang sakit, mohon doa sama dia. Di dalam keterangan ini saya baca, apabila kita menyembuh orang yang sakit, mohon doa sama orang sakit. Karena orang sakit itu doanya mustajab. Doain kita ya, biar saya, kita doain biar sehat, doain kita ya. Gitu, saya mau gitu kalau juga saya doain saya, ente biar cepat-cepat sembuh, biar diangkat penyakitnya sama Allah. Mudah-mudahan kita dikasih sabar. Kita doain kita ya, kita doain. Alhamdulillah, kita doain orang sakit. Sebab kita boleh meminta doa kepada orang yang sakit, dan kita juga mendoakan orang yang sakit. Jadi kalau datang ke seorang sakit, jangan ngomong apa wae. Ngomong tentang bisnis kepada orang sakit. Iya, kadang ini kita lagi ngomong kurban bisa dapat duit ini. Jangan. Udah kalau ngomong kita datang sama dapat ngeliat orang sakit mah ngomongnya yang enak-enak gitu ya. Dan mudah-mudahan kita ini semuanya dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita. Mudah-mudahan kita, diri kita serta anak dan istri kita menjadikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita dikasih sehat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita juga anak dan istri kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan untuk kita belajar, yaitu tentang huruf-huruf Al-Quran.